Nah, selain itu adanya gangguan kesehatan lain seperti hipertensi, diabetes, kolesterol dan sebagainya ya. Tapi saran saya sih teman-teman ya, kalau Anda kolesterol Anda tinggi, tekanan darah Anda tinggi, gula darah Anda tinggi, jangan buru-buru konsumsi obat. Ini saran saya ya. Bukan berarti saya itu orang yang anti obat, enggak ya. Kalau saya menggunakan obat itu adalah pilihan terakhir ya. Kalau udah sampai berat, sampai nggak bisa dengan yang lain, yang alternatif atau yang herbal, baru pakai obat. Tapi juga jangan buru-buru, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Itu jangan. Nah, ini ada cerita lagi nih teman saya. Saya panggil namanya Apin nih. Ini teman lama, ya teman udah belasan tahun. Kemarin dia tuh ngalamin sakit, ya satu badan dia itu kena infeksi bakteri. Jadi dia bolak-balik ke Penang, udah kurang lebih 6 kali. Ya bolak-balik ke Penang, dia tuh badan, jadi dia karena infeksi bakteri di dalam tubuhnya, jadi bakteri itu menggerogoti kulitnya dia, di sininya bolong, di keteknya bolong, di sininya bolong, bahkan ada satu jarinya di kelingking dia itu nggak bisa gerak, jadi bengok terus. Itu gara-gara bakteri loh. Jadi di dalam tubuhnya ada infeksi. Ya, setiap hari dia kayak orang Parkinson, goyang-goyang. Tahu usianya berapa? Dia lahir tahun 76, jadi sekitar sekarang berapa? 47 usianya. Ya, dia bilang dia sakit gara-gara infeksi bakteri itu kurang lebih 6 tahun. Ya, dia pernah 3 bulan atau 6 bulan itu di kasur, nggak bisa gerak. Ya, bahkan dia sampai doa sama Tuhan minta dia mati. Bayangkan, sampai se-hopelessnya itu. Kenapa? Dia bilang, gua tuh sebelum gua sakit, gue tuh punya bisnis bagus, gue punya usaha bagus. Tabungan gue cukup lah buat anak gue. Anaknya satu, istri satu. Ketika dia sakit, habis semua, bahkan dia ngutang sana sini. Ya, mental dia drop, teman-teman. Ya, kurang lebih sekitar setahun, mental dia drop. Bahkan dia sampai doa sama Tuhan, dia minta mati aja. Kenapa? Karena dia nggak mau nyusahin orang. Dia nggak mau nyusahin keluarganya, semua segala macam. Karena orang sakit itu pasti butuh biaya kan. Ya, dia udah pinjam sana sini. Ya, orangnya baik banget. Makanya banyak yang bantu dia. Makanya kita harus jadi orang baik, teman-teman ya. Kita nggak tahu kapan eh, kebaikan itu bisa berbuah, kita nggak tahu. Ya, nah teman-teman, singkat cerita, dia bilang begini, bedanya dokter di luar negeri sama dokter di Indonesia adalah, kalau dokter di luar negeri itu kalau ada sakit, jarang banget kasih yang namanya antibiotik, jarang, jarang banget. Tapi kalau di Indonesia, dikasihnya dikit-dikit, radang dikit, antibiotik. Sariawan dikit, batuk dikit, antibiotik. Demam dikit, antibiotik. Jadi, akhirnya apa? Akhirnya tubuh kita resisten terhadap yang namanya antibiotik. Kalau kita minum antibiotik, 100 miligram contoh ya, tiap hari, terus kita ada sakit, itu udah nggak bisa antibiotik 100 miligram. Harus dinaikin kadarnya. 200, harus dinaikin lagi, naikin lagi, naikin lagi. Pertanyaannya, kalau dosis antibiotik Anda dinaikin terus, organ Anda kuat nggak? Gitu loh. Semakin tinggi dosis dari obat tersebut, gangguan di organ Anda itu semakin tinggi. Akhirnya banyak yang rusak ya. Dia misalkan sakit kepala migrain, minum obat. Migrain sembuh, ginjalnya rusak ya. Dia minum obat gula darah tiap hari. Ya, karena dia gula darahnya tinggi. Ya, gula darahnya normal, levernya rusak. Nah itu. Jadi ada residunya. Obat itu ada residunya. Sembuhin ini, sakitin sebelah. Sembuhin A, ngerusakin B. Sembuhin C, ngerusakin D. Begitu teman-teman. Makanya banyak banget orang bilang, kalau orang udah kena atau konsumsi obat, obat itu seumur hidup. Pertanyaan saya, Anda mau? Pertanyaan saya gini teman-teman. Anda pilih ya. Anda mau sehat tanpa obat atau sehat pakai obat? Ayo, coba jawab. Ayo. Terus ada tuh ya, kayak kayak saudara saya ya. Wah, dia nggak butuh apa-apa, dia bilang. Saya tawarin produk yang saya jual gitu, padahal saudara ya. Kadang-kadang ngeselin tau nggak kalau saudara ya. Dia bilang, saya nggak perlu, saya sehat. Tapi saya lihat di meja makannya, obatnya dia satu kantong, teman-teman. Ya mau gimana ya, itu sukme saya sih, ada sukme sama sesu, jadi suami istri paman saya. Ya kadang-kadang kalau ya orang kalau usianya paling tinggi gitu ya, terus
status di keluarganya tuh kita adalah keponakan tuh kadang-kadang kalau kita jelasin tuh bisa dibilang sok pinter gitu loh. Ya gitu lah saudara lah ya. Yang penting sih saya udah kasih info. Dia mau beli apa nggak beli, ya itu urusan dia lah. Gitu ya. Sebentar saya minum dulu ya. Ya, jadi tugas kita tuh kalau ke saudara, informasikan aja. Kasih edukasi. Mau dia beli nggak beli, urusan dia. Ya. Ada waktu itu mama saya cerita, mama saya itu cerita tentang fonten lah segala macam ke adik kandungnya. Tahu dijawabnya apa? Gue mah nggak perlu begituan, gue udah sehat. Gue seminggu 2 kali gue olahraga. Dia main badminton, terus dia jalan. Setiap hari dia jalan. Ya, dia main badminton seminggu 2 kali, terus dia apa namanya setiap hari itu jalan olahraganya itu. Jadi dia hanya mengandalkan olahraga untuk dia sehat. Apa yang terjadi ketika COVID? Ya sorry ya, meninggal. Ya, dia baru waktu masuk di rumah sakit, dia baru minta produk hydrogen fonten. Saya kasih, saya bilang, ya. Tapi ya nasib mau dibilang apa? Produk yang dari luar itu nggak boleh masuk ke rumah sakit. Waktu itu kan memang zamannya COVID itu kan produk apapun masuk rumah sakit itu sangat ketat, nggak boleh. Ya akhirnya dia nggak bisa pakai, akhirnya meninggal. Ya udah gitu. Ya tapi setidaknya memang sih itu jadinya nggak enak ya. Tapi ya setidaknya saya sudah kasih info. Ya kalau saya nggak kasih info sebelum dia kejadian seperti itu, saya yang menyesal, teman-teman. Ya. Oke, lanjut ya. Tanpa obat. Iya, kalau Anda sehat dengan obat, itu sebenarnya Anda nggak sehat. Anda itu sakit. Oke? Ya, jadi kolesterol, gula darah, tekanan darah, kalau tinggi jangan buru-buru konsumsi obat. Ya, cari alternatif, yaitu pakai produk LWG lah. Itu dulu aja. Ya, nah, selanjutnya ya, teman-teman. Para ilmuwan, ini Dr. Lester Packer ya. Ini dia bicara ngomong tentang antioksidan. Ini pakarnya lah, jagonya lah. Mengatakan begini ya, para ilmuwan saat ini yakin bahwa radikal bebas berperan pada hampir semua jenis penyakit. Jadi gini, apa hubungannya Pak jantung sama radikal bebas? Apa hubungannya? Nah, saya kasih contoh gini. Anda makan sembarangan, apa yang Anda makan, di dalamnya itu ada namanya radikal bebas. Apa yang Anda hirup, yang tadi saya bilang, Indonesia, salah satunya adalah Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya, itu udaranya tuh jelek banget, ya di atas ambang batas. Itu juga apa yang Anda hirup, itu juga Anda menghirup yang namanya radikal bebas. Oke? Anda stres, Anda eh, menciptakan namanya hormon kesetresan dan itu akan mengakibatkan radikal bebas. Jadi Anda yang menghasilkan radikal bebas sendiri. Oke? Anda minum sembarangan, minum yang manis-manis, minum yang berwarna, itu di dalamnya radikal bebas. Sebenarnya radikal bebas itu bahasa gamblangnya adalah racun. Gampangnya gitulah. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu ada racunnya atau ada radikal bebasnya, teman-teman. Nah, kabar baiknya adalah Dr. Lester Packer ini bilang, untuk menangkal yang namanya racun atau radikal bebas, kita butuh yang namanya antioksidan. Makanya kenapa ada orang kena penyakit jantung gara-gara radikal bebas? Iya, karena radikal bebas itu ada di makanan, ada di minuman, ada di udara, ada di bahkan ada di sinar matahari, ya di jam-jam tertentu, bahkan ada di apa namanya di produk 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 skincare Anda itu juga ada, semuanya nggak lepas. Nah, kalau radikal atau racun banyak masuk ke dalam tubuh Anda, apa yang terjadi? Ya, racun itu yang akan merusak organ-organ dalam Anda, teman-teman. Nah, ada racun berarti harus ada penangkalnya dong, atau penawarnya dong. Nah, penawarnya atau penangkalnya adalah antioksidan, teman-teman. Ya, nah ini bahkan handphone Anda, teman-teman, ketika Anda pegang aja, Anda tidak menggunakan, Anda pegang aja, itu juga menghasilkan radikal bebas masuk ke dalam tubuh Anda. Ya, saya ada beberapa member saya kalau ketemu sama saya bisa buktikan. Ya, Anda pegang handphone sama nggak pegang handphone, kekuatan atau stamina Anda itu pasti berbeda. Dari situ aja loh teman-teman. Nah ini, oke, kita nggak bisa lepas dari sini. Sadar nggak sadar, suka nggak suka, teman-teman. Oke, nah
efek dari racun atau efek dari radikal bebas adalah seperti tomat yang di atas sini, ya, lama-lama busuk. Atau analoginya adalah sel di dalam tubuh Anda. Lama-lama dirusak sama radikal bebas, lama-lama sel Anda rusak. Ketika sel Anda rusak, ya, dia juga bisa merusakkan sel-sel yang lain. Makanya bisa terjadi namanya cancer, diserang balik. Oke, nah ini ya, di sini kabar baiknya adalah ada produk-produk yang bisa bantu cegah sekaligus memulihkan. Jadi gini, kalau Anda memang tidak ada penyakit jantung, Anda sehat, udah check up sana sini sehat, tapi kan kita kan nggak mau ya, maksudnya kita nggak mau kejadian. Nah ini buat pencegahan bisa. Atau juga memang Anda sudah mengalami ada masalah di jantung, ini untuk pemulihan ini juga bisa, teman-teman ya. Sekarang saya masuk ke produk, kita lihat sama-sama. Produk yang pertama adalah hydrogen fountain. Dan ini mengubah air biasa menjadi air yang mengandung namanya antioksidan, menangkal racun, ya. Dan ini adalah pertama satu-satunya di Indonesia dengan teknologi yang paling canggih. Oke, dan ini produk dari Korea, garansinya 18 bulan dan sertifikatnya internasional, ya. Dan ini kalau bicara penelitian ada ribuan, dan ini diizinkan pemakaian oleh Depkes Jepang dan Korea sejak 1966 dan 1978. Ya, memperoleh sertifikat FDA, ATR dan NSF dan Sky Green dari ujung atas sampai ujung bawah, ya. Nah, kita lihat sama-sama ya. Apa sih air hidrogen itu? Nah, ini saya ambil dari grup WA ya, di grup LWG kita sama-sama. Alam menyimpan kekayaan yang masih belum terkuak. Banyak keajaiban yang tersembunyi di bumi ini, contohnya mata air yang dipercaya mampu menyembuhkan banyak penyakit. Di mana sajakah sumber mata air ajaib itu? Beberapa di antaranya adalah air Lourdes di Prancis, Tlacote di Meksiko, Hitate Ryushu di Jepang, dan masih banyak lagi. Ahli kesehatan sudah lama penasaran mengapa air ajaib ini dapat memulihkan kesehatan. Mereka telah melakukan banyak penelitian dan semua penelitian tersebut sepakat. Air ajaib mengandung hidrogen aktif yang dapat memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Ini dia Hydrogen Fountain PEM dan Inhaler, mesin penghasil air kaya hidrogen portable asal Korea Selatan yang telah mendapatkan berbagai sertifikasi internasional dan penghargaan. Portable dan praktis. Cukup masukkan air minum biasa, proses menjadi hidrogen, dan minum kapan saja. Sehat bersama Hydrogen Fountain, PEM, dan Inhaler. Oke, ya. Nah, teman-teman, siapa di antara Anda yang sudah punya hydrogen fountain? Ayo, coba silakan chat. Siapa yang sudah punya? Ayo, teman-teman. Nanti ada pertanyaan kedua. Wih, keren. Pak Samsudin, hebat, Pak. Ya, jadi contoh buat yang muda-muda ini nih, yang suka males-malesan, Pak. Ya, yang suka, aduh, gue repot. Pegang fonten kemana-mana repot, gue bawa fonten. Pertanyaan saya, Anda repot bawa fonten atau repot ke rumah sakit? Gitu aja udah. Ayo, kalau ini Pak Samsudin aja nih ya, tiap hari kemana-mana bawa fonten. Kalau Anda pernah ngalamin masuk rumah sakit bolak-balik, ya pasti Anda akan menghargai kesehatan. Serius deh, pasti Anda akan menghargai namanya fonten. Saya pernah kena demam berdarah. Jadi saya itu seumur hidup saya itu bisa masuk rumah sakit gara-gara demam berdarah, ya nyamuk sialan itu tuh. Ya, pertama anak saya kena demam berdarah masuk rumah sakit, oke. Itu kurang lebih tuh 3 hari 4 hari tuh, aduh saya lihat anak saya kan masih kecil ya, masih balita gitu ya, ditusuk jarum, diinfus. Saya tuh sampai bilang ya sama dokter ya, dok kalau bisa ya dok ya, penyakit demam berdarahnya di anak saya pindahin ke saya deh, transfer nggak apa-apa lah, ya saya sebagai orang tua saya siap gitu loh. Kita kan pasti sama anak kan begitu kan. Masalahnya nggak bisa penyakit itu nggak bisa ditransfer, uang bisa gitu. Ya, berapa hari kemudian anak saya sudah normal, saya masuk rumah sakit demam berdarah. 3 hari 4 hari. Setelah saya selesai, istri saya masuk rumah sakit demam berdarah juga. Jadi kita tuh hampir sebulan di rumah sakit, ya bolak-balik, wah capek. Makanya saya jadi tahu, paham, ngerasain gitu ya, bolak-balik di rumah sakit, ya keluar duitnya, tahu rasanya. Makanya orang yang
orang yang sudah pernah bolak-balik rumah sakit, dia pasti akan lebih menghargai kesehatan. Makanya kemana-mana konten dibawa. Repot Pak, inilah Pak, males lah Pak, suka cas-cas, maunya diapain. Namanya juga sehat itu ada harga yang harus dibayar. Ya, oke teman-teman, siapa di sini? Ya kemana-mana bawa konten Pak, sudah kebiasaan kayak bawa handphone sama dompet. Saya dan keluarga sudah punya satu orang satu, saya punya 3 Pak. Oke, saya ada 4. Wih, Lise, keren ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda. Yang sudah punya konten, siapa di antara Anda yang setiap hari kalau minum harus dari sini? Ayo, wajib dari sini. Pokoknya dari bangun pagi sampai tidur malam. Selalu di sini. 99% Anda minumnya dari fonten. Ayo coba ngaku, ayo ngaku. Ayo. Dari sini, ayo. Bukan dari galon ya, bukan dari galon. Ya. Apalagi dari botolan. Nah, nanti kapan-kapan saya akan edukasi Anda tentang air galon, air botolan, air apalah, ntar saya jelasin ya. Coba ayo. Saya sendiri pakai 2, Pak. Oke. Ya, harus 4 ya, Will. Ya. Saya, aku dong. Ya, saya. Ya, good, thank you. Nah, ini berarti kalian semua ini adalah orang-orang yang sudah paham pentingnya hydrogen fonten. Ya, kita punya gadget ini nih, ini buat hasilin duit. Kita punya gadget juga ini buat hasilin kesehatan dan kebugaran, panjang umur, awet muda. Ya, oke, saya doain teman-teman yang setiap hari Anda pakai produk hydrogen fonten itu jadi tambah sehat, panjang umur, bugar, awet muda. Ya, oke, amin dong. Ya, oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Lanjut lagi yuk. Saya nganjurkan. Nah, ini ada dokter senior. Dia bilang gini, kalau mau menghindari penyakit kanker, penyakit stroke, penyakit jantung, maka Anda setiap hari harus konsumsi antioksidan. Coba ya, perhatikan dengar. Ini dokter senior nih. Lihat tampangnya udah kelihatan. Saya nganjurkan 1 apel, 1 tomat, banyak antioksidan, dan 8 stroberi. Barusan saya dapat 1 artikel, makan 8 stroberi 1 hari, ternyata bisa menghalau penyakit kanker dan penyakit stroke dan jantung. Luar biasa antioksidannya. Saya nganjurkan. Nah, dia bilang apa teman-teman? Saya nganjurkan 1 apel, 1. Dia bilang apa? Dia kalau Anda mau menangkal yang namanya menangkal namanya kanker, apa namanya itu, stroke, jantung, maka cara konvensionalnya adalah atau cara tradisionalnya adalah Anda setiap hari harus konsumsi buah-buahan. 1 apel, 1 tomat, dan 8 stroberi. Terserah Anda mau langsung makan atau mau di jus, di blender, dan bla 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 dan bla bla bla. Itu cara tradisional. Ya, nah ada cara modern, cara yang paling simple adalah Anda bisa proses pakai menghasilkan antioksidan itu dari hydrogen fonten ini. Ya, tinggal diminum, nggak usah di blender, nggak usah digigit-gigit atau kunyah-kunyah, nggak usah Anda ke pasar beli buah-buahan. Tinggal Anda beli ini aja, pindahin air biasa, masukin ke dalam hydrogen fonten, proses jadi 3 menit. Gitu. Ya, kita lihat antioksidan yang dihasilkan dari hydrogen fonten itu bisa berapa kalinya buah-buahan. Kita lihat sama-sama ya. Nah, ini saya lewat. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau Anda konsumsi 4 botol ini sehari, ya ini air ya teman-teman ya, air nih, bukan jus ya. Itu setara dengan 1032 apel, 1512 pisang, dan 76 wortel, dan 90 brokoli, dan 7,4 labu ya. Jadi ini setara dengan ribuan buah-buahan. Ayo, lebih ribet mana? Anda makan buah beribu-ribu dan itu harganya mahal, atau Anda minumnya dari sini aja? Ayo, coba jawab. Lebih ribet mana? Ya, ini udah paling praktis dari yang praktis, teman-teman, untuk mendapatkan antioksidan, untuk menangkal yang namanya racun atau radikal bebas. Nah, kalau zaman dahulu, sebenarnya zaman dahulu tuh air hidrogen tuh udah ada, teman-teman. Tapi dulu tuh namanya bukan air hidrogen, namanya tuh air ajaib, ya, air suci, air mujizat. Sampai bilang begitu loh, saking apa ya, saking air ini saking mujarabnya gitu loh, saking hebatnya untuk menyembuhkan orang. Contoh ya teman-teman ya, kayak air di Lourdes di Prancis.
Ini kalau orang melakukan ritual perjalanan rohani gitu ya, itu dia pasti minum air Lourdes, minum, cuci muka dan segala macam. Biar apa? Karena memang ini diyakini bisa bikin awet muda, bisa panjang umur, bisa sembuhkan berbagai penyakit. Air di Tlakote juga sama, air di Northern juga sama, di Jepang juga sama, bahkan di air Zam-Zam di Mekah, di Arab, ini juga sama. Ya, dan semuanya rata-rata itu bukan karena keyakinan, bukan karena sugesti, bukan. Tapi memang banyak peneliti itu neliti. Ternyata kenapa air tersebut dibilang air ajaib, air mujizat? Karena mengandung yang namanya molekular hidrogen ini, teman-teman. Ini rahasianya, kenapa bisa sembuhin banyak orang. Ini rahasianya, molekul hidrogen. Zaman dulu, kita harus ke daerah tersebut, dan nggak semua orang bisa. Sekarang udah ada di depan Anda. Ya, tinggal beli, tinggal order, tinggal konsumsi setiap hari. Dari bangun pagi sampai tidur malam. Pasti sehat, pasti bugar, pasti awet muda. Oke? Nah ini, bahkan ada institusinya. Bahkan itu di dalam tuh banyak dokter, banyak profesor ya. Nah ini, air hidrogen terbukti bermanfaat pada lebih dari 170 jenis penyakit pada hampir semua organ tubuh manusia, ditunjang lebih dari 1000-an penelitian. I'm here in Tokyo with my friend and someone. You know, I saw some amazing things. I believe in this research. This needs to be Halo, out to the sama-sama ya. public. This hydrogen is really something that has the potential to help so many people. And I wanted to educate people. And at the time, nobody knew anything about hydrogen gas being beneficial or therapeutic, only that it was explosive. So I started a website. At the time, it was just a website called Molecular Hydrogen Institute. And I started educating people about the benefits of hydrogen. I put the studies on there, I wrote some articles. Then, as things started going forward, I started getting invited to go to speak at conferences, you know, first in Beijing at a biomedical hydrogen symposium there, and things just kind of started escalating. And so now I formed the organization as a science-based nonprofit, and we're just focused on advancing the education, the research, and awareness. So now I'm able to speak at various medical conferences throughout the U.S., go throughout Asia and Europe and speak at various conferences and collaborate with some of the best and top minds in the field of molecular hydrogen research, and I'm just very grateful to be part of this. It's so exciting. Oke, saya cepetin aja ya. Intinya ini adalah founder yang punya institusi Molecular Hydrogen Institute lah gitu ya. Dan banyak penelitian penemuan tuh luar biasa untuk kesehatan manusia. Gitu aja lah ya singkatnya. Nah, ini adalah Dr. Sanetaka. Dia bilang apa? Beberapa air alami seperti Hitatendrosui, Nordenau, Tlakote diketahui menghilangkan banyak penyakit. Jadi bukan hanya mencegah banyak penyakit, teman-teman, tapi menghilangkan. Ini profesor loh, ya. Bukan orang sembarangan. Dia bilang apa? Menghilangkan banyak penyakit. Kami berhasil mendeteksi adanya hidrogen aktif yang dapat menetralisir radikal bebas, menetralisir racun, teman-teman ya. Tapi kadang-kadang gini ya, Mas, teman-teman ya, orang Indonesia suka itu sesuatu yang rumit. Makin rumit ya, makin dia percaya gitu. Tapi kalau dikasih sesuatu, nih ada cara yang sangat sederhana untuk Anda tuh bisa membantu mencegah sekaligus memulihkan 170 jenis penyakit. Caranya bagaimana? Cuma minum air aja, nggak percaya mereka. Ya, mereka lebih percayanya apa? Wah, kalau kemana tuh? Kalau ya ke satu tempat, pakai alat lah, di laser lah, di kemoterapi lah, disuntik lah, sampai harganya tuh puluhan bahkan sampai miliaran lah gitu loh. Baru mereka percaya gitu loh. Ya, makanya kadang-kadang tuh orang Indonesia tuh harus, ini produk sederhana, tapi harus dibikin rumit baru dia percaya. Kalau nggak dibikin rumit nggak percaya gitu loh. Tapi kan ngapain gitu loh? Orang cerdas itu adalah menyederhanakan yang rumit, bukan sebaliknya gitu. Dan orang yang membeli produk seperti itu adalah orang-orang yang cerdas. Dia tahu ya, ini produk simple, ini produk luar biasa, ini produk bisa bantu cegah sekaligus memulihkan ratusan jenis penyakit. Nah, gitu loh teman-teman ya. Nah, ini juga sama. Dr. Kim Young Kwi, beliau ilmuwan dan peneliti selama 35 tahun. Dia bilang apa? Air di Lourdes itu memiliki kandungan hidrogen aktif yang sangat tinggi dibandingkan dengan air biasa. Sehingga air ini dapat memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh racun atau radikal bebas. Ya.
Ini juga sama, saya singkat aja. Bahkan, teman-teman ya, kalau Anda nggak pernah tahu yang namanya air kaya hidrogen, sebenarnya banyak dokter itu juga sudah mengulas, bahkan bikin seminar ilmiah. Ini seminar ilmiah ya, bukan seminar gaib ya, seminar ilmiah. Jadi kalau ilmiah isinya tuh penelitian semua. Ini dokter-dokter semua, bahkan di depan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ya. Dan ini ada Nobel Prize nominee, namanya Dr. Gerd Nicholson. Beliau bisa mendapatkan Nobel Prize nominee itu gara-gara dia meneliti hidrogen untuk kesehatan manusia. Ini orang apa ya? Paling senior dan paling dihormati lah. Ya, karena membantu banyak manusia untuk dalam segi kesehatan. Ya. Nah, kalau di luar negeri teman-teman, air hidrogen bukan hal yang asing. Ya, contoh, kenapa? Karena diizinkan pemakaiannya oleh Depkes Jepang sejak tahun 1966. Makanya di Jepang itu ada tradisi namanya Shinnoru. Jadi mandi dan minumnya air hidrogen sejak 1966. Makanya nggak heran teman-teman, penduduk Jepang itu menjadi penduduk yang paling umur panjang menurut WHO. Mereka rata-rata meninggal itu di usia 81 dia. Ya, jadi kalau ada orang Jepang meninggalnya di usia 70, dibilangnya mati muda. Sama kayak kemarin, ya, ayah dari karyawan LWG itu meninggal di usia 61, dibilangnya mati muda. Kalau di Jepang, ya, tapi kalau di Indonesia ada yang meninggal di usia 70, dibilang apa? Wah, lu udah banyak berbuat amal, ya, banyak sedekah, berbuat baik, makanya umurnya dikasih panjang sama Tuhan. Ya, jadi beda negara, beda cerita, ya. Nah, jadi di Jepang itu mereka sudah familiar dengan yang namanya air hidrogen dan mereka konsumsi. Bahkan di supermarket di Jepang itu ada menjual air hidrogen dalam bentuk kemasan, teman-teman. Di Indonesia belum ada. Ya, saya nggak tahu kapan itu ada. Ya, tapi biasa lah ya di Indonesia. Ya, banyak kepentingan politiknya. Ya, kalau orang Indonesia banyak yang sehat, ada 1, 2, 3 line bisnis itu yang tidak untung. Makanya harus sakit lah, baru bisa ada omset gitu loh. Nah, kalau kita nggak mau seperti itu kan jahat namanya. Kita mau bikin orang Indonesia itu makin sehat, makin bugar, panjang umur dan awet muda. Meskipun ya, kalau bicara panjang umur, usia itu di tangan Tuhan. Ya, tapi sakit atau tidak itu pilihan kita, teman-teman. Ya, umur memang tangan Tuhan, tapi sehat atau sakit itu pilihan kita. Anda pasti mau pilih yang sehat dong, nggak mau sakit kan? Nah, lanjut ya. Kalau di Korea Selatan itu sejak tahun 1978, di Amerika Serikat sejak tahun 2003. Bahkan di Amerika Serikat ya, ada air hidrogen dalam bentuk kaleng. Jadi kayak Coca-Cola, kayak Monster, kayak Red Bull gitu loh. Bentuknya kaleng di Amerika. Itu udah ada, ya. Makanya negara-negara lain itu sudah klaim bahwa terbukti aman tanpa efek samping. Kenapa? Karena sudah dikonsumsi lebih dari 50 tahun, terbukti efektif pada banyak penyakit. Gitu ya, teman-teman ya. Siapa di antara Anda yang mau sehat hanya dari air? Dimulai dari air. Siapa di antara Anda yang mau sehat dimulai dari air hidrogen? Ayo coba silakan cek.